mengumpulkan berbagai riwayat dari Nabi Muhammad tentang keutamaan orang yang berhaji. Ada puluhan riwayat yang menjelaskan puluhan keutamaan orang yang berhaji. Di antaranya adalah seorang yang berhaji, maka dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah. Dan ketika ia pulang dari hajinya, ia seperti orang yang baru terlahir ke muka bumi ini tanpa dosa sama sekali. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang berangkat haji, maka kata Nabi, ia seperti orang yang datang ke rumah seseorang sebagai tamu. Karena jamaah haji, ia pergi ke Baitullah, rumahnya Allah, dan tuan rumahnya adalah Allah itu sendiri. Maka sebagaimana seorang tamu, ketika ia minta sesuatu, pastilah diberi. Asalkan permintaannya gak aneh-aneh. Misalnya ada air putih, dia dikasih. Bahkan ditawari, mau teh atau kopi? Oh kopi, dia dikasih. Bahkan lapar sekalipun dikasih. Itu kepada manusia. Apalagi ketika kita datang ke rumah Allah dan menjadi tamu Allah yang memiliki segalanya dan begitu rahmat, begitu cinta melebihi seluruh makhluknya. Maka ketika kita meminta apapun, asalkan enggak yang haram dan aneh-aneh, maka kata Nabi, semua itu akan ditunaikan secara tuntas oleh Allah. Segala permintaan kita di tanah suci sebagai jamaah haji. Karena itu ketika kita datang ke Baitullah sebagai jamaah haji, katakanlah kepada Allah di sana, Nabimu berkata, "Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepadamu dan hari akhir, maka akan memuliakan tamunya. Wa ana dhaifuka ya Allah. Dan aku adalah tamumu ya Allah. Lalu sampaikanlah segala permintaan kita, maka Nabi menjamin semua permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian bahkan bukan hanya dirinya, tapi keluarga dan kerabat-kerabat dia hingga 400 orang berhak mendapatkan syafaat dari satu orang dari keluarga dan kerabat itu yang pergi haji. Jadi jamaah haji ketika ia pulang, ia nanti di akhirat memiliki semacam voucher yang jumlahnya 400 untuk dibagikan kepada keluarga dan kerabatnya sebagai syafaat di akhirat kelak untuk masuk surga. Dan di riwayat yang lain juga Nabi katakan, orang yang menjadi jamaah haji itu bukan hanya mendapatkan kebaikan untuk urusan-urusan akhiratnya, tapi juga untuk urusan dunianya, bahkan bukan hanya terkait hal-hal yang sifatnya batin, yaitu pengampunan dosa dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi, orang yang menjadi jamaah haji, ketika dia menjadi jamaah haji dan saat dia pulang nanti akan menjadi pribadi yang sehat secara fisik. Sebagai karunia dari Allah kepada dia. Karena sebagaimana kita yakini dan baca dari Al-Quran, yang menciptakan kita, memberikan kita kesehatan dan obat bagi kita yang sakit itu Allah. Dokter dan lain sebagainya itu hanyalah perantara. Maka ketika Nabi katakan Allah menjanjikan kesehatan bagi jamaah haji, itu adalah janji yang pasti bagi kita. Di luar itu banyak sekali kemuliaan yang didapatkan bagi seorang jamaah haji. Di luar yang paling mendasar bahwa berangkat haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, itu adalah rukun Islam yang kelima. Dia pondasi bagi keislaman kita, yang jika kita mampu tapi kita tidak menjalankannya, berarti kita tidak
memegang salah satu dari rukun atau pondasi Islam itu sendiri. Seperti orang yang nggak sholat, seperti orang yang nggak zakat, seperti orang yang nggak puasa. Yang bahkan jika itu dilakukan karena ingkar kepada haji, maka ia bisa dijatuhi telah keluar dari Islam. Atau kalau itu dilakukan karena mengentengkan, maka itu termasuk dari dosa-dosa yang menyebabkan kita tergolong orang-orang yang fasik dalam Islam. Maka dari itu, haji adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi orang yang mampu. Begitu orang yang mampu, ia harus berniat dan mengimplementasikan niatnya untuk berhaji. Tapi kan jadwal tunggu haji bertahun-tahun, bahkan belasan hingga puluhan tahun. Pertama ya, di Indonesia itu belasan puluhan tahun. Di luar negeri seperti Malaysia itu bahkan ratusan tahun. Jadi pertama, lu bersyukur dulu bahwa di sini itu belasan tahun atau bahkan mungkin cuman 25 tahun, tapi dibandingkan Malaysia itu 100 tahun bahkan lebih. Dan yang kedua, dalam satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi katakan dengan penuh rahmat, Allah itu mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Sehingga jika kita berniat baik dan kemudian tidak kesampaian karena sesuatu dan lain hal di luar diri kita, maka kita telah dihitung melakukan kebaikan secara sempurna. Jadi, ketika kita berniat untuk berangkat haji, namun karena waktu tunggu yang lama menyebabkan akhirnya kita sakit dan tidak bisa berangkat, atau akhirnya kita wafat dan tidak bisa berangkat, maka Allah telah menghitung kita telah menjadi jamaah haji yang mabrur. Asalkan kita telah berniat. Begitu juga kita pengen nih berangkatin orang tua kita untuk haji. Tapi waktu tunggunya masih lama. Yang penting niat dulu. Apakah niat itu hanya di hati? Menurut para ulama, niat itu bukan hanya perkara hati, tapi mengimplementasikan niat itu semampu yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Dengan daftar haji. Jadi, ketika seorang telah berniat haji, maka dia harus mengimplementasikan niatnya semampu dia melalui menabung atau mendaftar. Berangkat atau tidak berangkat itu bukan urusan kita. Itu murni adalah urusan Allah yang ketika kita sudah menabung atau mendaftar, kita dihitung menjadi jamaah haji yang mabrur dan mendapatkan semua kemuliaan yang tadi disampaikan. Karena begitulah janji Allah melalui nabinya bahwa siapa yang berniat melakukan kebaikan, dia dihitung telah melakukan kebaikan secara sempurna walaupun tidak terjadi apa yang diniatkan itu karena sesuatu di luar faktor diri kita sendiri. Nah, maka begitu pula ketika kita berniat haji atau menghajikan orang tua kita, niat itu sebaiknya diimplementasikan dengan menabung dan syukur-syukur bisa daftar haji. Berangkat atau nggak berangkat itu konsepnya begini. Kalau Allah ingin menemuimu, maka dia akan memanggilmu dengan caranya. Tapi kalau Allah nggak ingin menemuimu, meskipun kau telah ada di sana, itu bukan karena panggilannya, tapi karena dorongan nafsu dari kita sendiri. Banyak orang yang ke sana, tapi nggak ketemu Allah. Tapi berapa banyak orang yang sudah nabung atau sudah daftar haji dan nggak kesampaian ke sana, tapi dia ketemu dengan Allah dan menjadi haji yang mabrur.
Contohnya dari kalangan tabi'in, ada yang bernama Ali Al-Muwaffaq, yang dia udah nabung nih untuk berangkat haji selama 30 tahun dari hasil laba sol sepatu. Tapi akhirnya dia gak jadi berangkat. Karena ketika beberapa bulan mau berangkat, dia dapati tetangganya seorang janda dengan 6 anak kelaparan hingga harus makan daging rusa yang telah menjadi bangkai, yang tentunya haram. Akhirnya kata Ali Al-Muwaffaq, ini tabungan haji saya, kamu simpan untuk kehidupan kamu bersama anak-anakmu agar tidak mengkonsumsi makanan haram. Dan beberapa hari setelah musim haji, ada tabi'in lain yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak datang ke rumah Ali Al-Muwaffaq bertanya apa amalan yang dia lakukan saat haji, karena dia bermimpi Ali Al-Muwaffaq adalah jamaah haji yang paling mulia di musim itu. Dan tentu Ali Al-Muwaffaq kaget karena dia nggak pernah berangkat haji ujung-ujungnya. Tapi Allah mencatat ia sebagai jamaah haji yang bukan hanya mabrur tapi termulia di antara jamaah haji yang lain. Jadi tugas kita adalah menjadi Ali Al-Muwaffaq, menabung atau mendaftar untuk haji. Berangkat atau tidak itu urusan di luar kita yang tidak perlu kita bukan hanya handle tapi pikirkan sekalipun. Udah selesai berarti kita dengan rukun Islam yang kelima, dengan mendaftar haji atau menabung haji. Nah, juga yang penting kita ketahui, memang dalam beberapa riwayat dari Imam Bukhari, ketika Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar, apakah boleh orang berangkat umroh sebelum dia haji? Dijawab oleh Ibnu Umar, boleh. Karena Nabi pun pernah berumroh sebelum beliau berangkat haji, karena hajinya Nabi itu justru di akhir hayatnya Nabi. Tapi para ulama sebagaimana dirangkum oleh Ibnu Hajar sepakat haji itu adalah kewajiban yang tidak bisa digugurkan melalui apapun, termasuk melalui umroh. Mau lo umroh 1000 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, maka kewajiban haji itu tidak akan gugur. Bahkan Ibnu Hajar menjelaskan pahala haji itu bisa kita raih dengan umroh di bulan Ramadan. Tapi kewajiban haji dan kemuliaan haji gak bisa gugur dan gak bisa diraih kecuali dengan kita berangkat haji atau berniat berangkat haji dengan menabung dan mendaftar haji. Di luar itu gak bisa. Karena itu, orang yang kemudian meremehkan untuk menabung atau mendaftar haji dan kemudian memilih untuk berumroh sekali atau beberapa kali, maka ia beramal tidak secara ilmiah. Beramal tapi tidak berbasis kepada ilmu yang diajarkan oleh Islam. Karena ilmu dalam Islam mengajarkan kewajiban utama kita adalah berangkat haji sebagai salah satu dari rukun Islam. Memang ada yang berpendapat bahwa umroh itu wajib. Sebagian yang lain menyebut sunnah. Kalau sunnah jelas dia tidak lebih utama dari wajib. Tapi itu pun bagi mereka yang meyakini umroh sebagai wajib, kewajiban umroh tidak setara apalagi lebih tinggi dari kewajiban haji. Kewajiban haji itu rukun Islam dan kewajiban yang sifatnya utama, yang tidak bisa digantikan oleh apapun menurut para ulama, termasuk umroh berkali-kali. Karena itu, orang yang memilih untuk tidak menabung
atau tidak mendaftar haji, apalagi membatalkan niat hajinya dengan akhirnya menarik tabungannya atau membatalkan daftar hajinya untuk kemudian memilih berumroh, itu adalah kesalahan yang fatal. Yang harus kita lakukan adalah berniat haji dengan menabung atau mendaftar haji setelah tabungan itu rampung memenuhi syarat daftar haji, atau setelah kita daftar haji barulah kemudian kita mau umroh sekali, dua kali, berkali-kali. Itu menjadi kemuliaan tersendiri bagi kita. Yang penting udah niat haji dengan mendaftarkannya. Termasuk bagi orang tua kita. Bib, orang tua saya udah tua, kayaknya kalau didaftarin haji gak nutut nih. Pertama, siapa Anda sok tahu gak nutut? Umur itu milik Allah. As-sa'a, waktu itu hak prerogatif Allah, jangan sok tahu. Dan yang kedua, utamanya bagi orang tuamu adalah haji, bukan umroh. Umroh itu sunnah. Kalaupun meyakini wajib, tidak setara dengan kewajiban haji. Karena itu, daftarkan dulu orang tuamu untuk berangkat haji sebelum mengumrohkannya. Jangan sampai umroh terlebih dahulu padahal belum daftar haji. Daftar haji terlebih dahulu baru kalian bisa berangkatkan umroh. Orang yang mendaftarkan umroh terlebih dahulu sebelum daftar haji, apalagi berangkat umroh dulu sebelum mendaftarkan haji, ia berarti tidak tahu ilmu agama, sehingga dia tidak tahu mana yang harus nomor satu dan mana yang harus dinomorsatukan. Dia menomorsatukan apa yang seharusnya nomor dua. Dan itulah masalah kita. Seringkali beramal tanpa ilmu. Sehingga kita termasuk orang-orang yang amal kita minimal. Kata Al-Quran, sia-sia kasorobin seperti fata morgana, atau maksimal justru mencelakakan kita. Seperti orang yang sholat tanpa ilmu, Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Sholat kok STMJ, sholat terus maksiat jalan. Orang itu kalau sholat seharusnya jauh dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa tetap keji dan mungkar padahal udah sholat? Ya karena sholatnya nggak pakai ilmu. Begitu juga sholat kalau sendiri baca surat Al-Ikhlas. Karena ikhlasnya cuma kalau baca surat Al-Ikhlas. Pas sholat berjamaah, baca surat yang panjang. Karena mau caper sama makmumnya. Ini nggak berbasis ilmu. Sebab kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau sholat berjamaah, baca surat yang pendek. Karena kamu nggak tahu kondisi makmummu. Siapa tahu ada yang sedang sakit, buru-buru, dan lain sebagainya. Ketika sholat sendiri, baca surat yang panjang. Karena itu pertemuan sang pecinta dengan yang maha dicintainya, yaitu Allah. Nah, kadang kita kebalik-balik karena nggak basis ilmu. Begitu juga umroh padahal belum daftar haji. Maka bisa jadi akhirnya justru umroh itu menjadi kesalahan atau bahkan kecelakaan bagi kita. Karena tidak berbasis ilmu. Nah, sekarang kita tahu ilmunya bahwa haji itu adalah utama yang tidak bisa digeser oleh lainnya, termasuk oleh umroh. Karena itu utamakan apa yang menjadi utama menurut Allah dan Rasulnya itu. Berangkat atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah berniat dan mengimplementasikan niat itu dengan menabung atau mendaftar haji. Selama Anda belum daftar haji, jangan pernah Anda mendaftar untuk umroh atau berangkat umroh.